terlalu mempercayai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Halo semuanya, welcome back to my channel, Ana Story. Hari ini gue bakal ceritain ke kalian tentang suatu cerita gitu ya. Jadi kemarin gue kan habis nge-review drama It's Okay Not To Be Okay. Masih belum bisa move on dari drama itu. Gue cari cerita-cerita ada nggak sih psikopat-psikopat yang memiliki wajah tuh cakep gitu. Dan akhirnya gue menemukan beberapa kasus di mana ada cowok-cowok dan cewek juga ada gitu ya, yang berwajah tampan dan cantik tapi ternyata psikopat. Mau tahu ceritanya? Stay tune. Cerita-cerita yang mau gue ceritain ke kalian hari ini gue ambil dari beberapa artikel dan juga video. Jadi kalau kalian nanti mau baca atau mau nonton video aslinya, bisa cek di description box di bawah karena gue akan tulisin di sana. Oke, cerita pertama itu ada Ted Bundy. Jadi seorang pria bernama Theodore Robert Bundy atau yang lebih dikenal dengan nama Ted Bundy adalah seorang pria yang memiliki wajah tampan. Selain tampan, dia tuh juga karismatik gitu. Jadi cewek manapun akan gampang terpikat sama dia. Tapi ternyata Ted Bundy adalah seorang psikopat yang sangat kejam. Ted Bundy melakukan aksinya pada tahun 1970-an. Ia mengaku telah melecehkan, memperkosa, bahkan membunuh kurang lebih 36 wanita. Itu yang ia akui, tapi diperkirakan korbannya itu mencapai 100 wanita. Dan juga yang lebih sadisnya lagi, Ted Bundy ini memenggal 12 kepala wanita dan ditaruh di apartemennya, dan dia bilang itu sebagai kenang-kenangan, men. Dan juga Ted Bundy ini itu melakukan aksinya dengan menipu para wanita tersebut gitu. Jadi biasanya dia tuh pakai perban di tangan dan juga di kakinya. Ketika seorang wanita-wanita tersebut mau membantu dia akan memukul korbannya dan dia menculiknya. Setelah tertangkap, Ted Bundy akhirnya divonis hukuman mati. Dan pada tanggal 24 Januari tahun 1989, Ted Bundy akhirnya dieksekusi di atas kursi listrik di penjara Rayford, Florida. Kisah Ted Bundy ini sempat difilmkan pada tahun 2019 dan yang berperan menjadi Ted Bundy adalah salah seorang aktor Hollywood terkenal, Zac Efron. Untuk filmnya berjudul Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile dan ditayangkan di Sundance Film Festival. Jadi kalau kalian mau nonton filmnya silahkan dicari. Dan bayangin gak sih, si Ted Bundy itu seganteng Zac Efron, tapi dia seorang psikopat. Yang kedua ada James Holmes. Kalian masih ingat gak salah satu film Batman yang judulnya The Dark Knight Rises? Nah, ini salah satu film Batman yang terkenal banget gitu ya. Waktu itu Batman-nya masih Christian Bale. Gara-gara film ini, seorang pemuda bernama James Holmes yang sangat amat ngefans sama Joker. Joker itu musuhnya Batman di film ini ya. Dia melakukan aksi penembakan di salah satu bioskop di Aurora, Colorado pada tanggal 20 Juli tahun 2012. Dan ketika itu ia bilang kalau ia tuh sangat amat terinspirasi dengan Joker. Gila gak sih? Dan akhirnya ia membunuh 12 orang dan sekitar 70 orang lainnya tuh luka-luka. Setelah ketangkep, James Holmes ini dijatuhi hukuman seumur hidup dengan masa tahanan 3.318 tahun di dalam penjara dan tanpa bukti apapun yang bisa meringankan hukumannya. Wah, gila, kebayang gak sih lagi nonton di bioskop tiba-tiba ada orang masuk nembak-nembak. Yang ketiga ada Kang Ho Sun. Nah, Kang Ho Sun ini adalah seorang pria dari Korea Selatan. Jadi cerita ini kalau mau tahu cerita lengkapnya bisa nonton di YouTube-nya Korea Reomit ya, Mas Hansol gitu ya. Karena gue juga dengernya dari situ pertama kali, sampai habis itu gue cari riset-riset di cerita-cerita yang lainnya. Jadi Kang Ho Sun ini seorang pria yang membunuh kurang lebih 10 wanita dari tahun 2006 sampai dengan 2008, termasuk istri dan ibu mertuanya. Kalau bisa dibilang Kang Ho Sun ini wajahnya memang tampan, mungkin ala-ala Korea Selatan gitu ya. Dan ini terbukti bahwa dia bisa memikat hati wanita gitu, dengan dia sudah menikah sebanyak 4 kali dan korbannya rata-rata semua wanita, dan korbannya itu berhasil dia tipu, dia rayu-rayu sampai diperkosa dan akhirnya dia bunuh. Cara membunuhnya itu sama karena dia menggunakan stocking yang dipakai wanita itu dan dililitkan di lehernya kemudian cekrek gitu loh. Akhirnya pada tanggal 22
2 Januari tahun 2009 Kang Hosun ditangkap, dan pada tanggal 8 Maret 2009 ia dijatuhi hukuman mati. Ada salah satu cerita menarik setelah si Kang Hosun tertangkap gitu ya. Jadi ada salah satu keluarga korban. Jadi korbannya dia itu ada seorang perempuan pegawai negeri sipil gitu ya, PNS bernama Yun. Nah, dia tuh memiliki seorang kakak. Kakaknya itu setelah kejadian adiknya itu dia memutuskan untuk menjadi polisi. Akhirnya dia mengikuti tes polisi dan akhirnya diterima menjadi seorang polisi. Ketika ia sudah menjadi seorang polisi, ia mendatangi Kang Hosun di penjara dan kemudian ia berbicara kepada Kang Hosun gitu. Kang Hosun, kamu tuh sudah membunuh adik saya yang tidak salah apa-apa dan gak tahu apa-apa. Tapi sekarang saya sudah menjadi polisi dan saya akan menjaga keluarga kamu selama kamu ada di penjara. Wah, gila, itu bijaksana banget kakaknya. Itu kayaknya kata-kata yang sulit diucapkan sebagai seorang keluarga korban, ya gak sih? Yang terakhir ada seorang wanita cantik dari Korea Selatan bernama In Suk. Jadi cerita ini juga gue dapet dari awalnya gue tahu dari Korea Ryomit gitu ya. Jadi linknya tuh udah gue taruh di description box. Kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya bisa tinggal langsung klik aja dari description box gue. Oke, In Suk ini tuh wajahnya tuh cantik gitu ya. Sampai bisa dibilang dia tuh mirip sama artis Korea Selatan. Selain wajahnya cantik, badannya juga tinggi gitu. Jadi sampai polisi aja tuh tergoda dengan kecantikannya dia. Di balik wajah cantiknya, ternyata In Suk itu adalah seorang pembunuh berantai yang bisa melakukan aksinya tuh dengan sangat rapi. Jadi ceritanya tuh mulainya tuh setelah dia lulus SMA, dia masuk ke salah satu perusahaan asuransi. Sehingga dia tuh paham dan mengerti banget gitu gimana caranya perusahaan asuransi bisa mengeluarkan uang. Sehingga pada tahun 2000 ia tuh menikah dengan seorang pria gitu ya. Dan pria itu menjadi korban pertamanya karena dia itu melakukan aksi-aksinya tuh ke pria tersebut gitu. Jadi dia melakukan yang pertama, dia tuh menusuk matanya sehingga hilang penglihatannya. Awalnya tuh suaminya tuh masih nggak mencurigai dia gitu, karena nggak mungkin lah istrinya melakukan hal seperti itu. Setelah itu ia juga sempat menuangkan minyak panas ke suaminya. Dan yang terakhir ia menusukkan pisau ke perut suaminya. Dan sebelum melakukan aksinya dia selalu menaruh obat tidur di dalam minuman yang akan diminum sama suaminya itu. Gila banget gak sih? Setelah suami pertama, akhirnya si In Suk ini menikah lagi pada tahun 2002. Dan nasib suaminya itu gak beda jauh sama yang pertama. Kejadiannya tuh sama gitu. Jadi dia tuh mendapatkan uang asuransi karena kematian suaminya. Sampai setelah itu dia juga menargetkan keluarganya sendiri. Ia menusuk mata ibunya dan bahkan menuangkan cairan klorida ke wajah, ke mata kakak laki-lakinya. Selain itu ia juga membakar rumah dan juga membakar rumah sakit. Sampai akhirnya ia tertangkap oleh polisi. Dan pertamanya tuh polisi tuh ngira dia tuh gangguan jiwa. Dan dia sempat mengaku juga kalau dia tuh menggunakan narkoba. Tapi setelah dites, setelah dicek gitu ya, tidak ada narkoba dalam darahnya In Suk. Sehingga akhirnya ia dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Wah, finally itulah cerita-cerita psikopat-psikopat dengan wajah yang cakep, ganteng dan cantik gitu ya. Dan buat kalian semua, setelah mendengar cerita-cerita gue tadi, gue punya pesan penting gitu ya. Tolong jangan terlalu mempercayai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Apalagi kalau kalian baru mengenal orang tersebut. Karena yang namanya psikopat atau orang yang memiliki gangguan kejiwaan itu gak akan kedeteksi awalnya gitu. Jadi tolong berhati-hati dan kenali dulu gitu, sampai kalian tuh baru bener-bener bisa percaya sama mereka. Satu hal juga yang paling penting, ini setelah gue baca-baca dan gue riset-riset berbagai macam artikel, dan gue mengetahui bahwa seorang psikopat itu tuh tidak ada yang namanya bawaan dari lahir gitu. Jadi ketika dia sudah lahir gitu ya, itu baru bisa memunculkan sifat psikopatnya ketika dia masih anak-anak. Jadi anak-anak itu otaknya tuh gampang banget nyerap hal-hal apapun gitu. Jadi dan mereka belum bisa mendiferensiasikan gitu mana yang baik, mana yang salah. Kalau kalian punya anak atau kalian tinggal di sekitar anak-anak, jangan pernah melakukan atau
memperlihatkan hal-hal yang menyeramkan kepada mereka, karena tanpa mereka sadari hal-hal tersebut tuh akan terekam dalam memorinya mereka gitu, dan mereka nggak bisa membedakan kan itu salah atau benar gitu. Jadi lebih baik tolong jangan pernah memberikan hal-hal buruk atau hal-hal negatif kepada anak-anak gitu. Dan juga hal-hal yang nggak perlu mereka alami gitu ya, bukan hal-hal yang traumatis apa segala macam, tapi kalau hanya mereka dengan melihat dan mendengar saja itu sudah bisa terekam dalam memorinya, dan itu bisa menimbulkan, menciptakan seorang psikopat. Jadi para orang tua, tolong berhati-hatilah dengan anak-anak Anda. Finally, thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue hari ini. Semoga kalian suka dengan cerita gue gitu ya. Setelah gue meriset-riset dan baca-baca artikel tentang psikopat, jujur ya, gue tuh lebih takut sama psikopat dibandingin sama setan. Karena kenapa? Karena mereka tuh bisa menyakiti gue gitu. Dan kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan juga klik notification supaya kalian tahu kalau gue post video-video gue selanjutnya. Thank you semuanya, bye-bye.